memang saya tidak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang ngurus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Ya kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti cuti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi pagi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, strategi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah NU, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa,
sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Erlangga, Hartarto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta, nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Iya, saya Presiden. sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya, Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana, Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya, 25 November. Pak Menko Berarti tanggal 25 itu ya, Pak, cutinya, Pak? Enggak. Ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak. Saat kampanye. Saat Oh. kampanye. Misalnya itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa. Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Jabatan. Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena pidana. Besok Pak Menko. pendaftaran gimana, Prof? Apa? Ya, Besok pendaftaran. Persiapannya, Pak. Persiapan untuk Nggak ada pendaftaran ke KPU. persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Bro. Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dong, Pak. Mana, Bang, Pak?